Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Karena ibadah utama di bulan ini adalah puasa, dan puasa adalah separuh kesabaran. Rasulullah SAW bersabda, "As-shaumu nisfus sabr", artinya puasa itu separuh kesabaran. Dengan puasa, kaum muslimin dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum, padahal makanan itu milik sendiri. Ia menahan diri untuk tidak mengkonsumsinya. Demikian pula istri cantik, pasangan yang halal, namun ia menahan diri tidak mencampurnya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat dan marah. Meskipun ia dipancing-pancing orang, dijawabnya, "Inni shaimun", sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri inilah bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah canangkan melalui puasa. Dan Allah telah menyediakan banyak keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan keutamaan orang yang sabar. Sedikitnya ada 3. Kemudian dalam hadis, Rasulullah juga menjelaskan keutamaan sabar yang luar biasa. Berikut ini saya jelaskan 4 keutamaan sabar dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama, pahala tanpa batas. Keutamaan sabar yang pertama adalah pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Innama yuwaffis sabiruna ajrahum bighairi hisab", yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Puasa yang merupakan separuh kesabaran juga mendapatkan keistimewaan ini. Tidak seperti amal lain, puasa akan langsung dinilai Allah dan tidak dibatasi pahalanya. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya." Yang kedua, mendapatkan mayatullah. Keutamaan sabar yang kedua, orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah. Artinya, seseorang yang telah sabar, ia akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, perlindungannya, pertolongannya, dan ridhonya. Adapun zat Allah tidak sama dan tidak bersama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as-sabirin", yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wallahu ma'as-sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Yang ketiga, ada kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar adalah kunci kebaikan. Seseorang yang selalu baik di sisi Allah tatkala mampu mengkombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Inilah keutamaan sabar yang ketiga. Yang keempat, dicintai Allah. Keutamaan sabar berikutnya, orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala sebagai firman-Nya, "Allahu yuhibbus sabirin", yang artinya dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Imran ayat 146. Dan kalau seseorang sudah dicintai Allah, ia akan dilindungi olehnya, ia akan dikasihi olehnya, ia akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Jika dia memusuhinya, maka Allah yang akan membela. Tidak seperti anggapan banyak orang bahwa sabar itu menerima segala sesuatu dengan rela atau pasrah tanpa perlawanan. Islam mengajarkan bahwa sabar akan memiliki banyak keutamaan luar biasa. Ini ada pada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Artinya, seorang mukmin harus sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Seorang mukmin harus tetap taat pada hal-hal yang telah diwajibkan baginya meskipun banyak hal yang merintangi, mulai dari kemalasan dan faktor internal lainnya sampai dengan celaan orang, kebencian musuh Islam, dan faktor eksternal lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin.
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan. Ada kalanya orang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, tetapi ia tidak sabar dalam meninggalkan larangan. Sholat dijalankan tetapi judi juga tidak bisa ditinggalkan. Puasa dilakukan tetapi hibah tetap jalan, sehingga ada istilah program STMJ atau sholat terus maksiat jalan. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu meninggalkan kemaksiatan, khususnya kemaksiatan emosional seperti marah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang kuat secara hakiki. Sebab ia telah mampu bersabar atas apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengalahkan lawannya, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Yang ketiga, sabar dalam musibah. Inilah makna sabar yang sudah banyak dimaklumi oleh kebanyakan orang, meskipun seringkali orang-orang keliru mempergunakan istilah sabar. Banyak orang mengira saat seseorang mendapatkan kesulitan lalu ia pasrah tanpa berusaha menghilangkan kesulitan itu atau mencari solusinya dikatakan sabar. Padahal sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif. Ia tidak statis tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atas problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, saat ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Ia menyerahkan kepada Allah, dan sebab itu Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa rasa letih, sakit, gelisah, sedih, gangguan, gundah gulana maupun duri yang mengenainya adalah ujian baginya. Dengan ujian itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kehilafan, tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita ke semua ke jalan yang benar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.